Yang bahaya itu seorang presiden punya pikiran besar, didampingi oleh seorang yang suka omong besar. Kita belum berhasil mencapai situasi sebagaimana kalau nggak ada COVID, tiba-tiba kita dalam situasi juga kemampuan atau daya beli tertekan. Kalau orang gampang marah, pajak dinaikin, walaupun dibilang cuma 1%, harga cuma naik 0,9%, bukan soal persen-persennya. Ada perasaan, kok saya ini kayak nggak dipedulikan. Di negara-negara di mana market itu nggak tumbuh, akhirnya orang-orang akan lari ke politik. Terima kasih kembali lagi bersama kami di channel ini gitu ya. Cukup lama kita tidak bersama ya. Iya itu. Kita ada karena ada 3 gangguan. bulan lebih kayaknya kalau lebih gitu ya. ya. Cukup lama dan bulan. ya Bang Alam kan saat itu Sibuk. kita berharap gitu ya. Dan Mas Alam sibuk sekali. Sibuk sekali. Apalagi sekarang jadi orang korporat. Tapi dari waktu yang lama itu sepertinya banyak sekali data yang ingin dibongkar nih gitu ya. Iya. Sepertinya kali ini kita mau bahas apa nih? Data yang mana pertama nih? Kita mau bahas ini, Bang Alam. Ya ini kan akan mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang situasi ekonomi kita sekarang aja mungkin. Nah, biasanya kan karena sekarang pure orang korporat jadi lebih mantap datanya. Apa nih kalau saya disebut orang korporat? Ya, soalnya di beberapa sosial media saya lihat kan Mas Alam tuh adanya di RUPS. Yes. Pengumuman apa namanya? IPO apa? IPO. Ya itu sih peran-peran biasa lah ya kita. Kan Ini juga makanya latar kita agak berbeda sekarang ini. Ya. Dan menurut saya sih di aktivitas itu sesuatu yang memang nggak bisa terhindarkan. Manusia kan harus survive ya, harus hidup, harus tumbuh. Jadi jangan dipisah-pisahkan seolah kalau dunia private itu nggak menyinggung urusan publik. Karena Bang Alam kesana itu. Nggak kesana Mas, justru saya percaya dengan Mas Alam di sana itu datanya jadi lebih tajam terhadap aspek-aspek ekonomi. Kalau data kan masalah hobinar ya. Oh gitu. Kedua juga Dan yang pasti ketika sehari-hari. Bang Alam ke privat itu kan dia berkontribusi pada ruang-ruang yang selama ini belum tertutupi gitu ya. Iya. Tapi memang Mas Alam punya hobi yang agak berbahaya. Ngulik-ngulik data atau boom jadi. Nah itu dulu ya, sekarang sih nggak begitu. Jadi kalau ini mungkin semacam apa ya, mungkin mengingat-ingat masa lalu gitu ya. Mulai dari zaman COVID sampai sekarang, apakah sudah berubah, apakah sudah balik normal atau apa yang menarik juga. Tapi mungkin nanti kita mulai dengan review angka-angka sedikit, lebih banyak grafik, tapi jangan terlalu detail, jangan terlalu serius supaya kita bisa dapat sense-nya. Itu yang lebih penting sih sebetulnya daripada berdebat soal apakah inflasi naik 1,3% atau tidak gitu. Yang penting sense-nya dapat gitu. Saya kemarin itu mengikuti beberapa statement dari menteri kabinet sekarang gitu ya. Dan termasuk politisi itu menyebut selalu bagus lah karena memberi harapan kepada kita bahwa kondisi ekonomi kita sekarang ini sudah baik. Dan tahun 2025 bahkan akan jauh lebih baik katanya gitu ya. Ada optimisme pertumbuhannya akan tumbuh gitu ya. Ya kita berarti kalau ke depan akan baik ya kita bahagia dong gitu ya, santai-santai. Tapi ke lapangan, ke pasar, ke ini rasanya kok sunyi ya di pasar itu namanya. Biasanya ramai gitu, tiba-tiba sunyi. Ini jangan-jangan ini ada optimisme tapi kemudian daya belanja masyarakat itu semakin bukan karena ada aktivitas transfer ke rumah gitu ya, tapi memang pasar agak sunyi-sunyi gitu loh. Gimana? Ya emang mungkin karena kita selesai dengan hiruk pikuk pemilu, pilpres, itu sekarang baru mulai kerasa kita bahwa ternyata selesai keriang gembiran politik itu tiba-tiba mulai kembali ke urusan sehari-hari, baru kerasa agak ada yang beda mungkin. Nah, saya kadang-kadang kan saya pengguna taksi yang rutin ya, tiada hari tanpa pakai taksi. Dan kenapa saya memilih pakai taksi, karena saya senang bisa cek ngobrol sama driver taksi gitu, situasi itu. Nah itu memang terasa sebetulnya. Cuma kan kadang-kadang kita lupa untuk membahas secara lebih utuh. Mungkin kita nggak usah ngobrol yang terlalu detail dulu. Kita ngobrol besaran-besaran gitu kan. Kita tahun 2020 itu menderita COVID. Lanjut lagi 2021 dengan varian Delta dan ada yang lebih parah gitu ya. Nah kemudian
mulai dianggap pulih tahun 2022, dan tahun 2022 kita dengan optimisnya pemerintah bilang bahwa pertumbuhan kita udah hampir sama dengan sebelum COVID, maksudnya tahun 2019. Tapi yang sering kali orang lupa bahwa ketika pertumbuhan itu negatif, itu ada nilai tambah yang hilang dibandingkan apabila tidak terjadi insiden itu. Iya, tidak ada pandemi ya. Iya. Jadi harusnya mungkin kehilangan itu bukan seperti waktu kita minus 2, sekian persen itu. Karena kalau situasi normal tumbuh 5%, harusnya mungkin lebih tinggi nilainya, sehingga mungkin kita ada kehilangan kira-kira sampai 6,5% hitungan saya ya, nilai tambah yang hilang itu. Kenapa kok harus melihat begitu? Karena ekonomi itu kayak mesin. Hari ini tenaga kerja 100, besok udah tambah lagi mungkin jadi 120, terus tumbuh kan orang, dan itu harus diabsorb. Jadi kalau sebuah perekonomian itu kemudian dia karena ada insiden seperti COVID itu jadi negatif pertumbuhannya, maka policy makernya itu kadang mengambil opsi seperti detak jantung itu, ketika bawah terus dia langsung naik dulu ke atas baru kembali ke normal. Nah, saya melihat di beberapa negara itu polanya beda-beda. Ada yang saya sebut panel 1 itu yang tidak pernah negatif pertumbuhannya, tapi turun, kayak Cina, Turki. Itu pun mereka masih push supaya tahun berikutnya itu pertumbuhannya itu naik tinggi gitu ya. Kemudian baru turun lagi normal. Ada juga negara yang sudah negatif kayak Argentina, dan kemudian dia push bahkan bisa sampai 10%, 9% pertumbuhan itu. Baru kemudian tahun berikutnya turun. Kenapa? Karena mau mengatasi kehilangan nilai tambah berdasarkan proyeksi kalau dia sebetulnya nggak terganggu COVID. Bukan sekedar mengatasi angka negatifnya, yang pertumbuhan negatif, bukan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ke depan dia akan repot. Jadi lambat untuk mengikuti, karena pertumbuhan itu kan punya angka proyeksi. Maka sebetulnya kerugian itu adalah hasil pertumbuhan hari ini gapnya dengan proyeksi kalau tidak ada COVID. Kenapa selalu dikaitkan dengan kalau tidak ada COVID? Ya karena waktu tidak ada COVID kan orang kerja. Setelah kondisi ada COVID normal, terbuang, kondisi normal gitu ya. Jadi walaupun pertumbuhan yang sama, belum tentu orang akan kembali bisa kerja. Belum tentu terserap oleh pasar. Gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu bisa kita lihat di grafik. Nah, memang di panel yang lain itu di ASEAN ya, Malaysia, Filipina, kita lihat Indonesia. Dia punya pola yang berbeda. Negatif, terus naik, tidak setinggi sebelumnya, positif tapi tidak setinggi sebelumnya, terus naik berikutnya. Nah, Indonesia itu naik yang berikutnya di tahun kedua setelah COVID itu. Itu kira-kira sama dengan rata-rata pada saat sebelum COVID, 5%. Tapi kalau kita lihat Malaysia, dia langsung lompat bisa sampai 9%, 8,9%. Filipina 7, sekian persen. Jadi teori bahwa harus ada big push untuk pertumbuhan berikut setelah ada resesi akibat pandemi itu memang diperlukan. Dan itu by design memang. Orang boleh marah-marah kok jadi kayak cetak uang, tapi untuk menyelamatkan itu. Karena kalau Anda punya income Rp1.000 hari ini, kehilangan income, kemudian Anda harus... Disitulah disebut extraordinary ya? Iya. Kebijakan luar biasa yang diberikan. Saya punya income 1.000, saya harus bayar utang lah. Income saya itu 500. Besok saya kehilangan income 1.000. Maka saya nggak bisa bayar utang. Utang saya kan harus dibayar bulan berikutnya. Which is utang saya menjadi 500 tambah 500.000. Kalau saya tetap punya income 1.000 pun, tiba-tiba saya dapat kerjaan, uang saya habis untuk bayar utang. Maka saya harus punya income 1.500 lah. Harusnya? Iya. Jadi bukan 1.000 lagi, tapi 1.500. Seperti itu logikanya. Jadi kalau orang yang melihat secara umum karena kebiasaan melihatnya itu bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Padahal hari ini udah jatuh, besok itu harus jauh lebih baik dari hari kemarin supaya nanti kalau turun bisa jadi kalau normal. Dia sama saja hari ini sama hari kemarin, itu orang yang merugi. Orang yang merugi itu celaka. Celaka gitu. Sampai gitu. Kenapa saya concern sekali dengan ini ya? Karena orang sudah merasa seolah-olah kita udah kembali normal. Kalau kita lihat dari serapan tenaga kerja itu udah normal. Pasar. Saya melihat di dalam satu chart yang kita bikin proyeksi,
itu setelah COVID itu kita turun dan kita tidak pernah naik ke angka yang normal. Angka yang seharusnya kalau situasi tidak ada COVID. Sehingga perkiraan saya kalau kita cuma tumbuh 5,2%, maka kita akan kembali ke kondisi sebagaimana kalau tidak ada COVID itu baru tahun 2029. Masih ada gap serapan tenaga kerja gitu ya. Itu bisa kita lihat di dalam grafik-grafik yang kita gambarkan ya. Kalau mau menggunakan grafik, gap itu ada. Untuk membuktikan ya kita bisa lihat bahwa status penduduk 15 tahun ke atas itu nanti yang bekerja dulu sebagai buruh atau pegawai itu jumlahnya sampai 40,7% terakhir di tahun 2019. Hari ini 2024 itu tinggal 38,8%, masih bawah. Oke. Belum kembali ke kondisi awal, apalagi kalau kita mau bandingkan dengan proyeksi yang kira-kira 41,6. Ya, tapi gini Mas, ini pertanyaan awam ya. Kan kalau kita lihat situasi normal atau tidak, seringkali kalau saya sebagai orang awam itu kan lihatnya pada saat berlibur, melihat mall, melihat pusat pariwisata, itu kok berjubel orang ya? Itu gimana cara menjelaskannya itu Mas? Mall kalau pada saat libur? Ya, kayak misalnya kemarin ya libur Natal. Tapi biasa-biasa saja. Kemarin itu kan kayak beberapa tempat wisata itu kan sampai stuck, orang berjubel ke sana. Iya, mungkin untuk kelas yang sifatnya kelasnya leisure begitu ya, atau kelas menengah ke atas itu, mereka sebetulnya adalah yang lebih dulu agak pulih. Sehingga pada saat situasi normal mereka lah yang menyerbu tempat-tempat wisata itu. Mereka punya income tetap, PNS gitu, sambil menggunakan SPPD sambil berlibur. Kalau ke Bali menjelang hari libur karena mereka harus menyerap anggaran, mereka serbu ya Bali rame lah gitu ya, mall-mall penuh. Tapi ya hanya hari itu. Yang paling penting kan kita harus melihat secara keseluruhan. Kalau mall sudah banyak yang jatuh dan tutup itu bukan semata-mata karena COVID, tapi juga karena memang terjadi pola perilaku belanja orang yang mengarah ke online kan ya. Itu kita udah tahu. Saya tiba-tiba terpikir gitu ya, tadi kan disebut tuh pertumbuhan ekonomi, pemerintah kan selalu mencas gitu ya. Dan bahkan kita diajak bertepuk tangan lah. Bahwa pertumbuhan ekonomi pasca pandemi kita sudah mulai tuh recovery, bahkan sudah mencapai dan menyebut target kita nanti sudah 5% lebih gitu. Sudah hampir sama gitu. Tapi analogi tadi itu menarik tuh. Pendapatan di tahun 2020 atau COVID misalnya 1 juta. Sebelum COVID 1 juta, lalu kemudian COVID jadi 500. Lalu kemudian pasca COVID naik, kemudian kembali 1 juta. Saya tiba-tiba teringat begini. Anak saya 3, Bang Alam. Saat itu waktu COVID, 1 SMA, kelas 3. Kemudian satunya kelas 1, satunya di SMP. Tiba-tiba sekarang bayar UKT, Pak. Satu di UI, kuliah ya. Satu di IP, satunya di SMA. Pendapatan yang sama dengan beban yang berbeda ini kan puyen nih. Tapi klaim pemerintah ya pertumbuhan ekonomi naik. Maksudnya ini analogi gitu ya. Itu kalau beban itu kan terjadi. Itu yang saya maksud bahwa kalau sudah negatif itu kenapa harus ada big push untuk naik ke atas itu supaya kembali. Baru kemudian dia agak turun lagi normal gitu ya. Supaya bisa mengatasi itu. Kenapa? Ekonomi itu tumbuh itu juga karena apa? By nature, karena ada tenaga kerja baru yang harus terserap oleh market. Terus ada penduduk baru yang juga harus jadi konsumen kan, nambah. Betul. Kedua, biaya kebutuhan berkembang bersamaan dengan makin bertambahnya umur manusia. Saya suka begini, Mbak. Kenapa saya bilang saya suka naik taksi tadi? Saya paling sering itu kalau lagi ngobrol supir taksi bilang enak zaman Pak Harto, Pak. Dulu itu apa-apa murah. Saya kalau akhir minggu itu masih bisa libur, uang masih nyisa, nonton. Oh iya, Pak. Meskipun enak, tapi jangan diulangi jatuh Soeharto ya. Ya, itu khas politisi dan aktivis. Tapi kalau kita mau lihat secara alamiah ya, bebaskan dulu lah dari urusan begitu. Saya suka tanya ke mereka, dulu Bapak udah menikah? Dia bilang, oh saya memang menjelang nikah Pak, waktu Pak Harto mau lengser itu. Jadi sebelum itu waktu masih enak itu masih bujangan. Iya Pak, makanya saya enak sekali libur. Oke, saya bilang.
Jadi kebutuhan kan cuma untuk satu orang. Iya. Pak Harto lengser dan dia sudah menikah, mulai punya anak. Income-nya tidak terlalu jauh naik. Iya. Dia mulai ngerasa hidup berat. Makin hari ke sini, anaknya sudah mulai kuliah. Dan dia terpaksa cari kerja karena udah out. Cari kerja jadi supir taksi. Dia bilang hidup sekarang susah sekali. Bebannya yang bertambah. Sementara pendapatannya nggak naik signifikan. Iya, sementara nggak naik signifikan karena growth kita modelnya begitu. Jadi kadang-kadang kan orang nggak sadar, selalu membayangkan dulu enak. Kalau zaman dulu kan orang-orang tua kita atau nenek kita malah bilang zaman normal lebih enak. Pada saat merdeka kok jadi lebih susah. Jadi begitu. Iya. Nah begitulah ekonomi pertumbuhan itu. Jadi kenapa dia harus tumbuh growth terus? Karena memang manusia secara natural akan juga tumbuh beban dan segala macam, maka nilai tambah. Oh itulah tadi logika awal Mas ya. Jadi kenapa ketika kehantam COVID dia harus di-push melampaui rata-rata pertumbuhan normal ya, supaya nanti dia turunnya bisa lebih dari yang normal. Kalau dosen saya dulu mengajak saya untuk melihat ritme jantung. Jadi kalau sudah normal terus turun, dia selalu naik lagi tinggi baru normal. Itu udah by nature begitu pula ekonomi alam saya kata. Jadi cuma itu kadang orang lupa kan, apalagi kalau di wilayah niatnya ingin membangun image kepercayaan publik ya kadang-kadang semakin lupa gitu ya. Sebaliknya yang ngeritik juga kadang-kadang lupa soal begitu. Dia merasa kok hidup makin berat, tapi juga dia nggak punya data-data yang cukup. Kenapa? Karena boro-boro data itu mungkin berserakan, tapi kalau logikanya nggak berpikirnya nggak masuk ya nggak dapat juga Pak Sam. Nah itu yang mungkin hari ini kita rasakan ya Pak Sam, kalau boleh berempati dengan teman-teman yang bekerja di bawah yang dulu dia waktu COVID harus out dari perusahaan, umurnya sudah 50, sekarang dia mau kerja lagi, sudah ada yang lebih muda yang menggantikannya, gimana? Itu kan nggak gampang ya. Nah itu memang belum harus tentu bisa kembali ke pabrik. Iya, itu harus di-capture. Kalau kita lihat grafik seperti tadi ya, karena ternyata setelah COVID itu kita nggak punya lompatan tinggi baru kembali ke normal, di bawah terus kan kita akhirnya bertanya-tanya itu kartu prakerja selama ini manfaatnya apa? Jangan-jangan untuk penyangga aja, bukan untuk memulihkan gitu ya. Kan itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Tapi memang kalau bicara soal tadi tuh Mas siapa? Tenaga kerja yang terlempar ya pasca COVID itu kan memang kalau kita ketemu sama driver taksi terutama yang online ya, saya tuh berapa kali menemukan juga gitu sih, usianya ya udah paruh baya ke atas gitu. Selalu kalau ditanya ceritanya adalah karena COVID ada layoff, ada pengurangan, tidak ada tempat lagi ya paling gampang ya masuk ke sektor yang nilai tambahnya tipis sebetulnya ya di transportasi. Biasanya rata-rata mereka bilang mau balik kampung saya nggak punya tanah Pak. Betul. Ada juga sebagian yang kembali dan jadi petani. Ada tuh kelas tengah kita itu kan ada kelas menengah yang turun. Tapi ya nggak semua begitu kan. Itulah situasi yang menurut saya. Mungkin analoginya gini ya. Tolong diklarifikasi Pak Ramli kalau saya salah gitu ya. Misalnya meskipun dia sama ya, jadi pas sebelum COVID, lalu kemudian pandemi ini ya, lalu kemudian sekarang pertumbuhan sama nih. Katakanlah dia sudah sama 5% gitu ya pertumbuhannya. Nah, yang menjadi menarik itu adalah satu tadi tingkat kebutuhan belanja semakin meningkat, tapi pendapatannya sama. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara sebenarnya adalah lapangan kerja. Dulu waktu COVID katakanlah 300, sekarang tetap 300. Tapi yang masuk 300 itu sudah bukan yang waktu COVID kan, karena umur atau bahkan ini dia sudah tidak diterima karena lapangan kerja yang berbeda. Ada desakan generasi baru ya. Karena kan bertambah penduduk, bertambah ini, tapi kan artinya yang memiliki kebutuhan untuk bekerja bertambah, tapi lapangan kerja sama saja. Berarti kan kolamnya terbatas kan di situ. Mungkin agak ini, sehingga yang penting mungkin diperhatikan juga itu adalah kalau dia bertumbuh kepada siapa? Andai kan dia bertumbuh naik gitu ya, bertumbuh tajam, ternyata juga bertumbuhnya sedikit, belum kita bertanya kepada siapa gitu kan. Karena ada beberapa data juga menyebut bahwa misalnya kalau kita bicara data perbankan gitu ya, misalnya jumlah berapa sih
jumlah masyarakat yang memiliki tabungan di perbankan. Angkanya tinggi. Tapi berapa? Saya ingat almarhum ya Pak Faisal Basri itu pernah sini kita ngobrol. Dia sebut bahwa paling tinggi rata-rata sisa 2 juta tabungannya. Saya bilang kalau 2 juta berarti itu hanya dia menabung karena prasyarat 2 hal. Untuk dapat PKH, dapat bansos, ya kan? Dapat PIP. Kan secara untuk dapat beasiswa itu harus sudah buka. Jangan-jangan itu loh. Walau-walau. Ya emang konsekuensi dari tadi ya, saya ulang yang sudah terdepak dari market itu dia harus kerja serabutan, kerja usaha sendiri gitu kan. Nah hari ini ganti lagi, belum lagi kalau usaha sendiri itu kena pajak yang lain. Itu pajak preman, ormas-ormas tak jelas yang harus. Itu dekat rumah saya itu ada orang suka yang jual gorengan itu ya, di omsetnya 750.000 per hari. Dia harus bayar ke preman itu 50.000 per hari. Oh, wow. Dan nyewa di trotoar itu pinggir itu dia harus keluar sebulan itu 2 juta. Satu kecil, memang kebetulan gorengannya agak laku ya, 750.000 per hari. Itu contoh bahwa tidak gampang juga kalau dia tidak kembali pada tempat kerja itu. Dari mana dia harus beban bayar social security. Nah dengan situasi seperti itu jadi lebih rentan. Kemudian ya mau nggak mau juga tabungan mereka jadi makin sedikit. Dan hari ini data di LPS itu, lembaga penjamin simpanan itu hampir 98% itu didominasi oleh rekening yang nominalnya itu 100 juta ke bawah. Di bawah 100 juta? Di bawah 100 juta, 98%. Tapi kalau kita lihat yang sisa 2%, Pak. 1%, ya 98,8%, 1,2%. 1,2. Bayangin, jadi kalau orang marah-marah hari ini bilang 1% menguasai sekian banyak, ya begitulah kenyataan gitu. Tidak bisa dibantah kalau itu. Nggak bisa. Terus, nah sekarang yang di bawah 100 juta pun ini, rata-ratanya berapa sih kalau kita lihat? Mungkin dibilang Pak Sam tadi karena banyak orang yang sebetulnya nggak bisa nabung, harus bikin tabungan supaya dapat bansos, jumlah jadi banyak. Tapi rata-ratanya tahun 2020 bulan Maret itu per rekening saldonya itu rata-rata 2,84 juta rupiah. Kalau lihat 2 juta? 2.840.000 rupiah. 3 juta ya? Nggak nyampe 3 juta. Itu 2020. Kalau dibagi Maret 2020. Maret 2020. Hari ini itu susut. Tahun 2024 itu bulan Maret sama ya, bukan hari ini, maaf. Bulan Maret tahun 2024 itu susut menjadi 1,86 juta. Jadi lebih dari sepertiga susutnya. Sudahlah rata-rata saldonya nggak sampai 3 juta. Kalau kita bagi Bang Alam per hari, dalam 1 bulan itu dia punya belanja duit cuma... Ini tabungan loh, bukan belanja. Iya, maksudnya kalau itu seandainya duit itu yang ada di situ, kalau dikonversi per harinya dia hanya bisa makan 62.000. Iya, kalau per hari ya. Kan dia kadang-kadang cadangan. Karena orangnya kalau punya tabungan 2,8 juta, mungkin dia punya income 5 juta. Itu kan cuma jaga-jaga kalau tiba-tiba ada kebutuhan. Memang hidup mereka itu harus irit gitu ya. Iya, tapi itu tipis banget sih. Tipis. Di administrasi belum tipis. Di perbankan kan Ya itulah kenyataan. Jadi hati-hati, banyak sekali orang di kita itu yang tidak bisa menabung. Artinya hidup itu plus-plus. Dan mereka ini bukanlah orang yang menyerbu tempat-tempat wisata yang seperti yang dibayangkan tadi, Nar. Bukan ke mall ya, palingan di Kecipudale. Ya, jumlah mereka banyak. Di mall itu karena sedikit tapi bergerombol, jadi kesannya ramai. Jadi kita jangan terjebak juga sama situasi-situasi seperti itu. Itu di satu sisi ada bagusnya ya, menumbuhkan juga untuk para pekerja di mall segala macam. Tapi itu tidak cukup. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang terjadi dengan konsumsi kalau tabungan kecil? Itu kebayang drastis lah ya turunnya itu ya, kemampuan konsumsinya. Iya, dan yang nabung kecil itu tadi itu dia share-nya dalam semua dana perbankan itu, perbankan umum itu cuma 12% tahun 2024 ini. Dari jumlah 98,8 tadi, share-nya cuma 12%. Iya, dari total dana yang ada di bank. Dana pihak ketiga di bank. Wow. Jadi yang 88%-nya itu dipegang oleh 1,2%. Jadi
lupakan dulu itu ya. Saya mau membayangkan. Saya agak ngeri, membayangkannya agak ngeri. Ya. Itu data yang ada ya, Iya, maksud iya, saya iya. ya boleh buat datanya begitu. Iya, iya. Nah, sekarang kita mari kembali nih yang konsumsi, orang-orang yang punya pendapatan itu. Konsumsi itu ternyata juga terus menurun dari tahun 2022 kalau kita lihat. Saya lihat dari waktu ke waktu itu pertumbuhan konsumsi itu turun. Artinya dia memang bertambah, tapi pertambahannya makin mengecil gitu ya. Bahkan kalau kita hitung dari triwulanan, tahun 2024 inilah pertama kali ya, di triwulan ketiga itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga negatif. Tapi kan kita tumbuh ekonomi itu bukan dari konsumsi, tapi karena kita ekspor. Kita memanfaatkan konsumsi di luar sana. Jadi daya beli turun itu nyata. Kalau pertumbuhan negatif itu artinya hari ini 100, besok bisa di bawah 100. 100 ya. Kalau pertumbuhan mengecil itu nambah dari 100 tapi tidak seperti tahun lalu pertambahannya. Kira-kira gitu. Ini tingkat konsumsinya ya? Iya, konsumsi. Ini malah negatif. Artinya kemampuan membelanjakan uangnya turun drastis. Turun. Negatif ya? Iya, inilah yang kemudian menjadi sentimen jadi orang marah ketika ada PPN, walaupun dibilang cuma 1% gitu ya. Kalau kita lihat dari tabungan tadi itu meaningful 1%. Iya. Tapi udahlah, kita nggak usah berdebat dulu soal pajak. Nanti kita bisa ngobrol itu di tempat lain. Hari ini semua orang ngomong pajak, saya bosan juga gitu kan, dengan segala macam hiruk pikuknya. Nah, tapi itu situasi konsumsi kita menurun. Apa benar kalau mau kita lihat karena konsumsi menurun itu kita mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut Sejak dari di tahun 2024. Oke. Triwulan 2 dan triwulan 3 itu isinya deflasi toh. Artinya harga itu turun. Kalau inflasi itu kan harga naik. Ya. Nah, kalau inflasi menurun artinya kenaikan harganya tidak setinggi seperti sebelumnya. Oke. Tapi kalau deflasi, harga hari ini tuh lebih rendah dari harga sebelumnya. Kenapa biasanya orang memproduksi atau menjual sesuatu harga dijual lebih murah? Karena nggak laku tuh. Nggak ada pembeli. Iya. Artinya barang numpuk ya, Mas? Nah, saya juga penasaran. Saya coba lihat inventory kita, baik dia harga berlaku maupun harga tetap di struktur PDB kita itu. Inventory khususnya itu biasanya di tiap tahun itu, di awal tahun dia tinggi, triwulan kedua turun, triwulan ketiga turun lagi, perubahan ya, karena perubahan inventorinya. Di triwulan keempat itu biasanya malah negatif. Oke. Inventory. Ngabisin stok ya? Iya. Di akhir tahun biasanya kan gitu betul. Di tahun 2024 ini kebalik. Di awal tahun terus triwulan kedua naik, triwulan ketiga bahkan naik agak drastis. Artinya barang menumpuk. Jadi sinkron dong, satu konsumsi tadi yang makin turun, terjadi deflasi, inventory, jumlah tabungan orang menumpuk. semakin sedikit, Jumlah tabungan makin sedikit, semakin turun. ya. Nah, menurut saya sih kalau kita ngobrol besar-besar itu ya coba-coba ngobrol dengan data, dengan angka. Ya memang kita lagi susah, bukan cuma Indonesia sih yang lagi susah, tapi hari ini semakin susah. Kenapa? Kita belum berhasil mencapai situasi sebagaimana kalau nggak ada COVID, tiba-tiba kita dalam situasi juga kemampuan atau daya beli tertekan. Ya. Lagi-lagi kemudian yang paling penting adalah bagaimana menjaga sensitivitas catatan itu. Jadi kalau orang gampang marah, pajak dinaikin, walaupun dibilang cuma 1%, harga cuma naik 0,9%, bukan soal persen-persennya. Ada perasaan, kok saya ini kayak nggak dipedulikan. Belum lagi kalau kita jalan, di jalan raya kita lagi macet, karena saya ini suka naik taksi kan harus ikut bermacet-macet toh. Betul. Nanti tiba-tiba ada nguing. Entah apa pentingnya. Kalau ambulans sih oke, kita harus nyingkir. Kalau dia harus diistimewakan, apa juga istimewanya gitu ya. Di negara lain Padahal istimewa kayak gitu yang 1% tadi itu. Iya, akhirnya kan orang merasa bahwa kekuasaan begitu penting. Saya jadi ingat Fukuyama bilang, di negara-negara di mana market itu nggak tumbuh, akhirnya orang-orang akan lari ke pemerintah, Politik ya. ke politik, minta sesuatu. Di situ dia bisa dapat. Itulah sebabnya
kenapa jabatan-jabatan publik itu memang harus dijaga dari konflik kepentingan dengan kepentingan privat. Kenapa? Tapi Bahaya. bukan itu Bang Anam. Bukan itu terjadi di negara kita sekarang. Ya, Karena kalau kita lihat komposisi kabinet sekarang kita ini kan wow itu kan. ya. Nanti kalau Tapi sebelum ke sana Pak Sam, saya justru pengen tanya ke Mas Alam nih. Kan kalau tadi ngeliat datanya global ya Mas, data negara-negara yang dihantam COVID terus kemudian rebound. Nah itu apa yang membedakan? Kenapa kita nggak, terutama tadi Mas Alam kan sebut ada Indonesia, Malaysia, Kamboja gitu ya, Filipina yang agak seragam di klaster yang ketiga tadi itu. Nah yang negara-negara lain itu kan dia justru rebound tinggi, lalu kemudian cenderung turun normal gitu. Nah, apa sih yang nyebabin itu? Apa kebijakan atau? Saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah lihat pejabat kita berbicara begitu dulu, bahwa kita butuh big push, maka kita harus melakukan ABCD, kita sibuk bertengkar. Belum selesai soal COVID, datang undang-undang cipta kerja, orang ngamuk lagi gitu ya, dengan semena-mena, sehingga kita ada dalam situasi distrust. Nah bangsa ini udahlah punya stigma banyak, distrust pula terhadap pemerintahannya. Ketika pemerintah bilang kita harus cetak utang untuk dapat uang supaya bisa membiayai mengantisipasi dampak COVID, semua orang teriak hutang lagi gitu. Di negara lain sama, bengkak hutang. Kita belum seberapa dibanding negara lain. Ternyata belum seberapa itu yang rugi. Nah, kita juga ada batasan-batasan. Ya, karena kita punya semacam trauma ya dulu terhadap proses, katakanlah tanda kutip kita sebut sebagai cetak uang, karena BI kan kemarin membeli obligasi negara, itu bertengkarnya luar biasa karena semua orang punya perspektif. Di negara lain yakin betul pemerintahnya kemudian printing money dalam arti bukan nyetak uang seperti fisik gitu ya, dengan model pendekatan pelonggaran kuantitatif itu, kemudian membiayai banyak insentif dan lain sebagainya agar orang nggak terlempar dari pasar tenaga kerja, memang akibatnya menyebabkan satu driving pertumbuhan yang lompat drastis. Ketika COVID selesai, orang kemudian mulai produksi lagi, walau nanti turun lagi normal. Jadi kenapa mereka bisa begitu? Apakah mereka lebih pintar? Enggak juga, orang kita banyak yang pintar. Ya, tapi kepintaran kita itu dicederai dengan situasi ya tarik-narik yang nggak jelas itu ya, yang trauma-trauma yang artinya kolektivitas kita sebenarnya nggak ada ya sebagai sebuah bangsa gitu ya. Ya itu yang bisa kita omongin ya. Maka setidak-tidaknya hari ini hasil dari pertengkaran itu semua, belum lagi ada yang ingin bikin IKN gitu ya, mobilisasi dianggap bagus, padahal ini belum terserap semua. Nah pertengkaran-pertengkaran itu menyebabkan sebelum situ. Terlepas itu terjadi pertengkaran gitu ya, saya agak penasaran betul di situ ya. Nggak tahu siapa dokter spesialisnya di situ ya. COVID gitu loh, kalau kita lihat di beberapa negara, tadi menyambung pertanyaan kan, ini kan tiba-tiba kalau daerah lain, negara lain itu kan naik langsung gitu kan. Kita kan lucu nih, begitu COVID, recovery, ngambil duit utang itu tidak masalah gitu ya. Kali itu kita tidak perdebatkan di situ. Tapi kan tiba-tiba membangun IKN di situ gitu ya, yang sama proyek-proyek strategis nasional yang di saat kita lagi ini gitu ya. Pertanyaan saya itu maksudnya saya gini, tadi kan disebut banyak orang pintar, banyak ini gitu ya, tapi kalau seperti itu kira-kira siapa pembisik itu ya sampaikan? Mungkin bukan pembisik ya, itu keputusan kolektif, ada keinginan dan sebagian membenarkan. Atau tidak mau mendengar bisikan gitu. Saya sih nggak terlalu suka untuk menjudge sesuatu yang saya nggak tahu informasinya, Pak. Misalnya orang bilang ini karena maunya Jokowi habis, nggak juga. Tapi wajar orang mau selesai butuh legacy. Tapi orang di seputarnya juga kan harus memberikan masukan yang baik. Itu. Sama dengan hari ini, kalau Pak Prabowo dikatakan 8% itu terlalu ambisius. Ya lama-lama kan pemimpin juga mikir, tapi saya janji sama rakyat, ya kita nanti di akhir masa jabatan aja. Padahal kita lihat situasi seperti tadi itu, kan? Pertumbuhan cuma 5% itu, kalau 5,2% pun, tahun 2029 kita baru akan sama seperti kalau nggak ada COVID. Nggak ada COVID. Kalau tidak ada COVID. Berarti kita masih masuk golongan yang merugi. Ya, jadi hati-hati juga
dalam memberi advice. Ketika orang ngomporin, presidennya bilang, ini ibu kota negara baru bagus, kita harus pindah segala macam, dibungkus dengan konstelasi politik. Ya kesalahan itu udah jadi kesalahan kolektif. Gimana pun seorang presiden itu dia sendiri, dia butuh mendengarkan dari kiri kanan masukan yang rasional gitu. Nah, hati-hati ketika seorang pemimpin punya pikiran besar, dia harus didampingi juga sama orang yang bisa mengkonkretkan dan berpikir kritis. Yang bahaya itu seorang presiden punya pikiran besar didampingi oleh seorang yang suka omong besar. Itu sengsara betul kita. Ntar jadinya beneran omon-omon. Iya, makanya. Jadi hari ini kalau saya melihat orang bilang itu terlalu ambisius 8%, enggak, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Maka langkah yang dipilih apa untuk itu, kan itu yang jauh lebih dibicarakan hari ini. Saya dengar pemerintah mau fokus soal hilirisasi, istilahnya bahasa Indonesia yang benarnya penghiliran. Apakah itu sesuatu yang istimewa? Enggak juga. Semua negara by nature nggak ada hilirization ya? nggak ada. Jadi nggak ada, kita susah nih karena udah terlanjur itu jadi kalimat begitu, kita ngomong penghiliran agak dianggap malah aneh. Jadi penghiliran atau downstreaming itu atau bahkan upstreaming itu kan dilakukan dalam dinamika pembangunan industri ya. Kalau upstreaming itu yang tumbuh misalnya industri di hilirnya dulu, misalnya tekstil, maka kemudian industri tekstil ini membutuhkan pasokan serat, dibangun lagi yang lebih dulu. Pasokan serat ini ternyata butuh industri petrokimia, bangun lagi di belakang. Jadi dia kan menuju makin hulu. Jadi satu ekosistem rantai pasok. Tapi tumbuhnya dari hilir ke hulu. Nah, kalau sumber daya alam, perkebunan misalnya sudah beres, perkebunan jadi atau tambangnya sudah jadi, butuh smelter nanti butuh industri logam dasar, ini butuh industri barang logam dibikin, elektronik, kabel-kabel dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada industri mesin dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus didorong tumbuh. Sebetulnya penghiliran komoditi penting ya, tapi tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup ya? Hati-hati juga kalau tidak membangunnya dengan cara yang proporsional. Kenapa? Kalau kita tumbuh proses hilirisasi itu dengan orientasi ekspor, itu benar. Kita kan akan banyak berhubungan dengan berinteraksi dengan ekonomi global. Gangguan di sana itu juga akan punya dampak besar di kita gitu. Itu konsekuensi ya? Konsekuensi. Jadi bukan sesuatu yang negatif, itu risiko bagi saya. Yang harus kita mitigasi. Antisipasi ya. Iya, antisipasi. Yang kedua, kalau sesuatu dibangun dengan cepat, itu rantai pasok lokalnya belum tentu cocok untuk menunjang. Anda bikin smelter, memang siapa yang jago? Sudah kan kita bisa ngomong. Koki aja dibawa dari Cina. Lah ya kalau juru masaknya dikasih dengan cara masak yang berbeda, ya orang sakit perut. Sementara mereka kerja nggak boleh berhenti gitu kan. Iya, kebayang Ingat sih. kan kasus? Pekerja Tiongkok dikasih chef dari Mangga 2 nggak cocok juga. Iya. Artinya kan rantai pasok di bawah ini nggak serta-merta bisa hidup. Nanti mulailah muncul sentimen-sentimen nasional ini karena ada kesenjangan itu, ribut. Orang memang di sana tuh pekerja itu pagi olahraga, malam tidurnya baik, dan kemudian sangat menjaga kesehatan, dia tegap, terus dibilang, wah tentara komunis Cina masuk. Iya, memang orang kalau akal sudah tidak terlalu berkembang itu konspirasi paling enak menyelesaikannya, seperti zaman dulu kan. Dan terfasilitasi dengan sosial media, Mas. Iya, dengan sosial media. Kalau zaman dulu belum ada sosial media, kita paling gosip di warung kopi ya. Warung kopi masih mending, Nar. Terjadi bencana, berulang, bingung lihat fenomena, dibangunlah konspirasi para dewa sedang berkelahi. Itu ukuran bahwa ketika rasionalitasnya hilang, ya dicari inilah. Dia mulai menduga-duga dan dirangkai dugaan itu menjadi satu konspirasi gitu ya, yang dibayang dulu masih alam-alam nyata. Ya gitu-gitu, itu dari dalam situasi 2024 ini ya, suka nggak suka kita harus bilang bahwa tidak menggembirakan. Tapi kemudian suka nggak suka ya kita harus coba menyadari bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, terus mengaitkannya dengan rantai pasok yang lain sedemikian rupa sehingga pertumbuhan ekonomi itu menyebar. Itu yang
menjadi tantangan. Jadi kalau misalnya satu menteri sudah dikasih tugas untuk mengawal hilirisasi, maka menteri-menteri yang lain, yang UKM, koperasi juga harus berpikir bagaimana caranya untuk support itu ya. linkage. Okay. Karena kan industri tumbuh itu ada rantai-rantai lainnya, sehingga apa yang dibayangkan kalau mau tumbuh 8% itu bisa dibayangkan oleh masyarakat secara konkret itu, oh bentuknya kira-kira begini. Jadi artinya target 8% itu bukan sebenarnya kita membuat kayak seolah-olah dianggap itu ilusi gitu ya. enggak terlambat. Tapi justru itu malah terlambat kan? Terlambat. Harus lebih karena ada tadi yang Harusnya, kosong kan? Harus betul, 1-2 tahun yang lalu harusnya kita sudah jumping ke 8%, mungkin turun ke 5,5, 6, sehingga kemudian punya basis yang baik untuk. Jadi yang harus ditunggu sekarang masyarakat kita semua adalah dari pemerintah, apa kebijakannya luar biasa, bahkan melampaui dari 8% itu. Karena ada PR yang begitu besar yang sudah terlanjur terabaikan kan? Ya, maka kurangilah menyakiti hati rakyat. Pak Prabowo kan bilang kami tidak punya niat menyengsarakan rakyat. Yes, penting untuk itu maka ya memang harus diberikan gambaran-gambaran konkret untuk membuktikan itu. Mudah-mudahan sih pemerintah bisa mengkomunikasikan rute yang mereka tempuh. Sederhananya begini, Mas Danar. Saya pernah ngobrol sama Prof. Laudy Kamaludin. Ini next pemerintahan berikut nih mau punya ukuran apa untuk menjamin bahwa kabinet yang dibentuk secara besar ini gitu ya, itu kan cost-nya tuh besar, itu bisa jalan efektif. Dia bilang ukurannya 4, terakhir ditambah jadi 5. Yang pertama, apa kontribusi semua menteri, masing-masing menteri itu terhadap pertumbuhan ekonomi, apa kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, apa kontribusinya terhadap anti korupsi, apa kontribusinya terhadap perbaikan lingkungan. Kenapa? Kalau kita mengembangkan industri seperti yang kita sebut hilirisasi SDA itu tidak memperhatikan lingkungan, akhirnya produk kita itu akan masuk ke Cina lagi, ke Tiongkok lagi. Negara-negara Eropa nggak mau melihat sesuatu yang tidak memenuhi standar ESG. Nah, kita masuk ke Tiongkok bisa, tapi margin mereka tipis. Tapi kalau kita masuk ke Eropa, mereka punya margin lebih tebal gitu, satu produk harganya lebih bagus. Meskipun requirement-nya memang lebih ketat. Maka penting sekali memang ukuran apa kontribusi Anda untuk menjaga kondisi ekologis kita atau kontribusinya terhadap lingkungan hidup. Yang keempat dan terakhir, apa kontribusinya mungkin terhadap transformasi teknologi kalau itu nggak ada. Nah, semua menteri itu harus punya komitmen mungkin. Maka apa kegiatan Anda bukan soal anggaran. Kadang-kadang nggak butuh anggaran gede. Apa kontribusinya terhadap itu? Itu yang mungkin mudah-mudahan kalau itu benar ya, itu akan jadi KPI. Mudah-mudahan pemerintahan ini juga secara konsisten tiap waktu secara berkala mereview KPI para menterinya berdasarkan 5 hal tersebut. Itu kalau 5 hal tadi itu kalau saya coba tarik ke mandat konstitusi kan 2 tuh, memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa, kira-kira gitu Mas. Dan itu adalah kenapa kita bernegara, kenapa kita merdeka, kan itu sebetulnya dasarnya. Tapi kita masih punya peluang sebetulnya Mas ya, kalau tadi masalah melihat hilirisasi itu. Iya, itu by nature memang itu. Memang sebuah negara itu kalau dia punya sumber daya alam, dia harus melakukan penghiliran dari sumber daya alamnya. Kalau dia sudah punya tumbuh industri yang sudah telanjur dihilir bekas substitusi impor, dia harus membangun ke hulunya. Kecuali negara kayak Singapura yang memang ngandalin jasa, nggak punya sumber daya alam, ngapain dipaksa. Jepang misalnya, itu pun mereka memang akan mengambil sumber daya alamnya dari negara-negara yang punya sumber daya alam. Jadi hati-hati juga dengan hilirisasi itu, kita harus fokus dalam salah satu mata rantai yang kita punya posisi kuat dalam kondisi global gitu ya. Jangan step-step tadi Mas yang menyiapkan mata rantai mana yang mau kita bidik dari sekian rantai pasok gitu ya. Mata rantai mana, pada tahapan mana. Jangan sampai semua juga mau kita ambil, itu kan nggak efektif juga. Tapi itu another topik lah untuk ngobrol. Itu intinya hari ini memang ya kita memang tidak terlalu menggembirakan, tapi ya bukan berarti kita tidak bisa optimis. Yang pasti kan kita berharap dari kabinet ini ada setiap saat melaporkannya KPI-nya, capaiannya gitu ya.
Jadi Atau berapa mereka kita yang ngukur. atau kita yang ngukur Iya, gitu kita kan? yang ngukur. Karena saya setiap hari kalau naik kereta yang saya dapatnya itu saya ketua MPR gitu kan, mengucapkan hanya itu yang dapat kita. Harusnya melaporkan saya menteri ini berkontribusi ini gitu kan. Iya. Jadi tahun 2025 kita bangunlah optimisme gitu ya. Ya, setidak-tidaknya kan kita Supaya luar bisa. biasa. Bukan dibangun dengan memaafkan koruptor gitu. Itu menurut saya mungkin karena salah satu yang tadi kita sebut juga untuk jaga itu kan tentunya ya, jaga semua agenda yang jalan itu anti korupsi itu penting. Tapi untuk urusan memaafkan koruptor itu adalah mungkin problem-problem kekeliruan dalam memilih diksi aja. Disampaikan itu mungkin kita Komunikasi politik lagi-lagi. lagi-lagi komunikasi politik. Hari ini kita punya namanya kantor komunikasi presiden ya. Harusnya itu digodok di sana supaya sesuatu yang sensitif itu ketika disampaikan ke publik itu bisa sampai dengan enak, bisa dicerna dengan gampang, nggak bisa dihindarkan ada kontroversi tapi tidak misleading. Iya. Ini banyak nih kasus-kasus seperti itu yang kadang-kadang terjadi misleading, tapi saya lihat kantor komunikasi presidennya belum optimal mungkin karena masih baru ya, masih membentuk staffing. Ngomong soal kasus-kasus PPN, saya nggak dengar cukup lead ya di situ, sehingga banyak misleading kemana-mana, harus diluruskan. Mudah-mudahan sih tahun 2025 ini juga isu-isu ekonomi dan lain sebagainya itu cukup jadi perhatian juga dari kantor komunikasi presiden. Isinya jangan komunikasi politik terus membosankan. Ya, kita nggak sibuk dengan dengungan-dengungan yang nggak berfaedah gitu ya. Ya, tapi saya kira kan dengan otoritas seperti itu bisa mengumpulkan banyak ekonom yang ngerti diolah jadi bahasa yang gampang ke masyarakat. Jangan bicarakan tentang survei kepuasan terus bosan gitu. Ya intinya situasi tidak terlalu mudah, tapi kita harus tetap optimis. Masih ada jalan, ada celah yang membuat kita bisa bangkit ya. Kira-kira begitu. Seperti nama channel kita kan, asa itu kan optimisme. Oh iya. Jadi Harapan. harapan gitu kan. Harus kita bangun optimisme, ke depan itu akan lebih baik. Dan kita akan menyajikan data yang lebih akurat, seperti apa data ke depan gitu ya. Kita akan membuat ukuran-ukuran kinerja itu. Betul. Jadi kawan Asanese sekalian, kita akan jumpa lagi pada edisi berikutnya, dan tentu kami akan tetap selalu untuk menyajikan data yang lebih akurat, seperti apa peta perjalanan ekonomi kita ke depan dan kasus-kasus yang lain. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.